Abang tanggal 22. Sabtu malam, 22 Agustus 2020, salah satu gedung di Komplek Kejaksaan Agung RI terbakar. Gedung yang dilalap api adalah gedung utama dan berstatus cagar budaya atau heritage. Api baru bisa dipadamkan setelah ratusan personel dari 65 unit pemadam dan 2 unit Bronto Skylife berjibaku selama 12 jam. Kendati tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu, namun terbakarnya gedung heritage Kejagung itu menjadi sorotan banyak pihak. Sebab gedung utama yang menjadi warisan budaya itu seharusnya memiliki sistem maksimal dan menjadi model bagi bangunan lain dalam pencegahan kebakaran. Gedung berstatus warisan budaya idealnya memiliki perangkat proteksi kebakaran, baik di dalam maupun di luar gedung, seperti alat pemadam api ringan atau APAR, dan instalasi fire system yang sesuai, selain pemeliharaan dan pengawasan rutin. Setiap gedung bertingkat, baik bangunan gedung milik pemerintah maupun bangunan gedung milik swasta, keduanya harus aman terhadap api. Sebab gedung bertingkat memiliki kerumitan tersendiri sehingga membutuhkan sistem penanganan kebakaran internal dan eksternal terpadu. Manajemen gedung juga harus memiliki rencana simulasi kebakaran rutin dan memastikan jalur evakuasi. Itu semua menjadi faktor penting agar risiko kebakaran dapat ditekan seminimal mungkin. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, belajar dari kebakaran Kejagung, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Kebakaran gedung heritage di Komplek Kejaksaan Agung RI menjadi sorotan banyak pihak dan mengindikasikan lemahnya sistem keamanan dalam pencegahan kebakaran gedung bertingkat. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui Zoom dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat pagi, Mas Yoga. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Mas? Ya, sehat. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Mas Yoga, ini kebakaran gedung ini cukup sering terjadi begitu, entah itu gedung yang dikategorikan heritage atau gedung yang tinggi. Mungkin kita juga masih ingat pada 2015 di Jalan Tamrin, gedung Kosgoro kebakaran. Kosgoro. Nah, ini Mas Yoga bagaimana kalau dikatakan bahwa kebakaran ini terjadi karena lemahnya sistem proteksi terhadap kebakaran? Apakah Anda setuju, Mas Yoga? Ya, betul sekali, Mas. Jadi secara umum ada 3 catatan kami ya. Yang paling utama bahwa sampai dengan saat ini Jakarta itu belum memiliki yang disebut namanya rencana induk sistem proteksi kebakaran. Ya. Ini yang membuat akhirnya seperti misal pengadaan peralatan, penyediaan air, bahkan juga SDM-nya itu belum bisa dikatakan ideal untuk sebuah kota Jakarta. Nah, kedua yang juga perlu kita garis bawahi adalah meskipun kita sudah punya Perda nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan juga sudah ada Pergubnya ya tahun 143 nomor 143 tahun 2016 tentang manajemen keselamatan kebakaran, secara umum belum dilakukan yang disebut namanya audit bangunan gedung di gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Nah, ini sebenarnya belajar dari kasus kebakaran di Kejagung ini akan menjadi pelajaran apakah gedung-gedung yang lain juga sistem proteksi kebakarannya siap gitu, Mas. Misal umpamanya kalau kita bicara gedung-gedung penting di Jakarta selain Kejagung, kita bisa bicara umpamanya kantor Mabes Polri, kemudian gedung KPK, kemudian gedung Setnek misalnya. Ya. Nah, belajar dari Kejagung ini harusnya ada 2 tim yang diturunkan. Yang pertama tentu adalah tim pertama melakukan audit bangunan gedung Kejagung untuk memastikan, karena ini kebetulan gedungnya adalah gedung cagar budaya. Ya. Artinya ada pendekatan yang berbeda dengan gedung-gedung umum ataupun gedung-gedung modern. Nah, untuk gedung bangunan cagar budaya, tidak bisa serta-merta dibangun seperti semula atau kemudian membangun gedung baru misalnya. Karena ada persyaratan khusus yang harus diikuti sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Aturannya seperti apa kalau bangunan tadi akan dibangun ulang sama atau tidak. Yang kedua yang tidak kalah penting, tim audit bangunan gedung ini belajar dari kasus di Kejagung harus mengecek kembali bagaimana sistem fasilitasnya, aksesibilitasnya, kemudian juga sertifikat layak bangunan gedung tersebut. Nah, dari belajar kasus Kejagung ini, hal yang sama dilakukan di gedung-gedung penting di Jakarta lainnya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, bahkan juga mencegah terjadinya kebakaran yang sama di gedung-gedung yang lain. Jadi, harga yang mahal dari pelajaran Kejagung ini harusnya juga memberi pelajaran kepada gedung-gedung penting di Jakarta, apakah sudah memenuhi standar sistem proteksi kebakaran yang ada. Iya, di gedung Kejagung ini, di gedung utama
yang terbakar, Mas Yoga, ini kan juga difungsikan cukup vital juga. Ada arsip-arsip kepegawaian dan juga dokumen lainnya. Betul. Apakah sebetulnya gedung yang dikatakan cukup berumur ini kalau difungsikan secara secara krusial, apakah masih layak sebetulnya atau memang ada fungsi khusus bagi gedung-gedung yang dikatakan cukup berumur ini, Mas Yoga? Ya, betul. Jadi ada dua yang harus yang harus kita bedakan. Yang pertama, kalau gedung-gedung yang dibangun baru ya, otomatis sejak awal dalam perencanaan dan pembangunannya sudah harus memasukkan sistem proteksi kebakaran ya. Karena itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Nah, sementara untuk gedung-gedung yang masuk kategori benda cagar budaya ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka yang dilakukan adalah retrofit atau juga renovasi untuk melengkapi sistem proteksi kebakaran yang modern, yang sesuai dengan standar yang ada. Itu yang tadi saya katakan. Misal, bagaimana fasilitasnya, ya, kemudian bagaimana aksesibilitasnya, baik di dalam gedung untuk evakuasi maupun juga kalau ada kebakaran saat kendaraan pemadam kebakaran masuk misalnya, termasuk juga ketersediaan pompa-pompa hidra dan air-air yang ada. Yang ketiga, setiap 1 tahun ini kan dilakukan pengecekan sertifikat layak bangunan gedung. Nah, ini untuk bangunan benda cagar budaya, ini yang harusnya ditekankan, terutama untuk gedung-gedung yang telah berusia di atas 20 tahun ke atas. Kenapa? Bangunan gedung-gedung lama itu biasanya belum dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang modern. Ya. Ini yang menurut saya katakan, belajar dari kasus Kejagung, Pemda harus segera melakukan gerak cepat kepada gedung-gedung pemerintah yang penting, terutama yang berusia lebih dari 20 tahun. Ya, ini yang harus dicek ulang bagaimana fasilitasnya, aksesibilitasnya, sertifikat layak gedung bangunannya, serta sistem proteksi kebakarannya. Dan ini juga termasuk biasanya tidak hanya kebakaran, tapi juga sistem proteksi jika terjadi gempa bumi di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, kira-kira itu, Mas. Oke. Mas Yoga, ada berapa persen sih kalau di presentasi begitu gedung-gedung yang dikatakan berumur di Jakarta yang dikatakan perawatannya masih kurang, Mas Yoga? Ya, kalau dari data yang kami terima ya, lebih dari sekitar 20-30% bangunan gedung utama yang masuk benda cagar budaya, ya, masuk benda cagar budaya, terutama bangunan-bangunan pemerintahan yang merupakan dibangun sejak zaman era Belanda, ya, sampai dengan di awal kemerdekaan. Nah, kalau kita bicara Kejagung misalnya, paling dekat seperti gedung heritage atau gedung utama heritage di Kementerian PUPR. Itu juga merupakan benda cagar budaya. Kemudian kantor Kementerian Keuangan, ya, itu juga bangunan peninggalan Belanda. Kemudian kantor Sekretariat Negara yang tadi saya katakan. Ya. Kalau itu sudah pasti masuk dalam kategori benda-benda cagar budaya yang perlu segera dicek ulang. Ya. Sementara kalau untuk gedung-gedung modern seperti gedung KPK yang baru misalnya, ini tentu harusnya sistem proteksi kebakaran sudah memenuhi standar. Tetapi tidak ada salahnya yang saya katakan, tim audit bangunan selain mengecek gedung Kejagung juga melakukan audit bangunan gedung-gedung pemerintahan yang ada sekarang, terutama bangunan yang masuk kategori benda cagar budaya tadi. Yang disebut dengan benda cagar budaya jika bangunan gedung tadi telah berusia lebih dari 50 tahun. Itu disebut namanya benda atau bangunan cagar budaya. Aturan untuk auditnya sudah ada. Nah, konsekuensi hukumnya jika ada pengelola gedung yang tidak mematuhi, ada konsekuensi hukumnya tidak, Mas? Ada, Mas. Ada. Jadi kalau kita merunut di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2008 ya tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan diperkuat di dalam Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang manajemen keselamatan kebakaran, ada 3 yang akan dilakukan yang tadi saya katakan tim audit tadi. Pertama, kalau gedung tadi ditemukan tidak memiliki fasilitas, tidak memenuhi aksesibilitas, tidak memenuhi sertifikat layak gedung yang siap terhadap sistem proteksi kebakaran. Yang pertama, kalau kategorinya ringan, maka yang dilakukan adalah pendampingan. Ya. Artinya di sini pemerintah DKI melalui Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Pencegahan itu melakukan pendampingan untuk mematuhi bagaimana gedung tadi memiliki sistem proteksi kebakaran. Jadi pendampingan. Yang kedua, kalau dia sedang tentu ada sanksi administrasi. Ya. Artinya gedung untuk sementara waktu itu tidak boleh digunakan karena sistem keamanannya tidak aman bagi penghuni atau pengguna kantor. Dan yang ketiga, kalau
dua tahap tadi tidak dilakukan, maka dengan terpaksa gedung bangunan tadi itu disegel untuk sementara waktu sampai dengan pengelola gedung tadi melengkapi fasilitas aksesibilitas untuk sistem proteksi kebakaran tadi, Mas. Mas Yoga, ini mengenai Ya. apa dikatakan letak atau lokasi dari gedung-gedung ini, terutama gedung yang dikategorikan heritage tadi. Sebetulnya yang ideal untuk penempatan gedung-gedung heritage ini apakah harus dikhususkan? Artinya tidak boleh membangun gedung atau bangunan sembarangan di dekat gedung heritage begitu. Ini bagaimana kalau aturan terkait ini? Karena bisa saja pengelola gedung heritage tadi sudah mematuhi aturan, tetapi ada gedung-gedung yang memang tidak mematuhi aturan, akhirnya terkena imbas. Merembet itu ya. Bukan dari kesalahan dari pengelola gedung heritage itu sendiri. Ini bagaimana, Mas Yoga? Ya, betul. Jadi gini, yang ini dikatakan tadi, untuk satu kawasan perkantoran lah ya. Jadi kita bicaranya tidak hanya satu gedung, tapi dalam satu kawasan perkantoran itu kan pasti banyak gedung-gedung. Maka yang dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah fasilitas sistem proteksi kebakaran itu baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Kalau di dalam gedung tentu ada termasuk ini misalnya seperti ada sistem pendingin bangunan ya. Terus disediakan setiap lantai tadi harus ada aparnya ya, alat pemadam kebakaran ringan misalnya di setiap lantai itu. Kemudian yang ketiga harus ada sistem alarm yang mendeteksi dini begitu ada asap langsung alarmnya tadi berbunyi. Itu masing-masing gedung ya. Artinya setiap gedung harus dilakukan audit baik itu mau bangunan lama maupun bangunan baru. Kalau bangunan baru harusnya sesuai dengan peraturan pada saat mengajukan IMB sudah memasukkan sistem proteksi kebakaran. Kalau tidak IMB-nya tidak keluar. Artinya ini menjadi catatan terutama untuk bangunan-bangunan gedung lama. Jadi fasilitas masing-masing gedung harus memenuhi persyaratan dulu satu. Kedua, yang disebut dengan fasilitas pendukung yaitu yang di luar ya. Kita bicara aksesibilitas. Yang pertama adalah ketersediaan pompa-pompa hidran di setiap gedung-gedung tadi. Jadi antara gedung lama maupun gedung baru itu biasanya disediakan pompa-pompa hidran. Nah, persoalannya adalah pompa hidrannya ada, tapi seringkali pasokan airnya yang tidak memadai ya. Karena pasokan airnya ini seringkali baik dari tangki pemadam kebakaran maupun pompa-pompa hidran sendiri itu tidak mencukupi kebutuhan airnya. Itulah kenapa dalam kasus Kejagung misalnya membutuhkan waktu lebih dari 11 jam karena salah satu masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan pasokan air untuk memadamkan kebakaran. Tapi ini tidak hanya terjadi di sini. Hampir sebagian besar kebakaran di Jakarta itu kesulitan air terjadi di mana-mana karena hanya mengandalkan air yang didatangkan oleh tangki damkar dan seringkali pompa hidran tidak mencukupi. Nah, ini juga menjadi PR yang saya katakan perlunya revitalisasi baik peralatan maupun penyediaan air. Ya. Penyediaan air ini juga tidak hanya urusan dinas pemadam kebakaran, karena ini harusnya berpikir juga bagaimana mau dinas sumber daya air maupun Pamjaya untuk membantu pasokan air jika dibutuhkan. Ini PR yang menurut saya yang perlu dipikirkan. Terus yang ketiga nih Mas, yang tidak kalah penting, di dalam penataan kawasan gedung tadi itu sudah mempertimbangkan aksesibilitas kalau terjadi kebakaran, ini kendaraan masuknya dari mana. Ya. Pompa-pompa tadi akan diarahkan kemana. Nah, ini perlunya sirkulasi, penataan dan sebagainya. Ini yang menjadi PR untuk diaudit. Oke. Jadi yang pada intinya ketika sistem proteksi pasif katakan seperti itu, seperti pompa dan lain-lain, itu sudah sesuai dengan standar, sebetulnya pengelola gedung punya kemampuan untuk memadamkan secara mandiri jika terjadi kebakaran di awal, begitu Mas Yoga? Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau di sistem proteksi kebakaran, hanya dalam hitungan menit ya sebenarnya semua sistem tadi akan bekerja dengan baik. Ya, misal umpamanya, begitu satu lantai kebakaran, maka sprinkler dari masing-masing gedung tadi akan langsung nyiram, ya. Maka dia akan melakukan proteksi per lantai sebenarnya. Satu. Kemudian yang kedua, itu kalau begitu asapnya sudah keluar, maka alarm deteksi smoke-nya itu asapnya sudah langsung berfungsi artinya. Jadi mulai dari deteksi early warning sistemnya, alarm untuk asap, kemudian sprinkler untuk penyiraman lantai itu sebenarnya sudah berjalan sebelum datang pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu pun tidak boleh lebih dari 5-7 menit untuk datang ke lokasi. Ya. Terus yang tidak kalah penting adalah semua peralatan tadi harusnya dilakukan simulasi secara rutin, Mas. Jadi kalaupun peralatannya lengkap, kalau tidak ada simulasi latihan rutin pemadam kebakaran juga menjadi masalah. Beruntung pada waktu kasus Kejaksaan ini kan pada waktu hari libur misalnya. Ya. Tapi kalau kita membayangkan gedung-gedung pemerintahan seperti Kejagung dan juga gedung lain pada hari kerja, ini tentu sangat membahayakan. Nah, ini menurut saya pelajaran berharga yang harusnya mendorong seluruh gedung-gedung di Jakarta, tidak hanya gedung bangunan tua, tapi gedung-gedung modern baru ini, apakah sudah sering melakukan simulasi kebakaran, baik itu peralatannya maupun juga terutama penghuninya, ya.
Ini penting supaya apa? Oke, Supaya pada saat kebakaran terjadi, baik peralatan maupun petugasnya sendiri yang berjaga itu sudah benar-benar siap dan sigap. Jadi banyak sekali komponen yang memang harus saling mendukung untuk memproteksi Betul. gedung-gedung dari bencana khususnya kebakaran, apalagi gedung lembaga negara yang Ya, banyak sekali mengurusi hal-hal begitu. Nah, ketika ini semuanya betul. sudah dijalankan baik pasif maupun aktifnya, tetapi ini pemadam kebakaran untuk ke lokasi saja masih terjebak macet. Nah, ini ternyata Ya, masih banyak yang akan kita bahas dengan Mas Yoga dan tapi usai jeda pemirsa kita akan kembali dengan dialog usai jeda.